Mungkin ini adalah pemandangan yang aneh bahwa orang yang menyampaikan firman Tuhan adalah orang yang berduka. Seandainya boleh memilih, maka biarlah salib ini tidak saya pikul. Tapi memang 2 minggu sebelum meninggal, saat semir rambut saya, beliau mengajukan permintaan itu yang saya tidak menanggapinya. Bapak ada-ada saja. Tapi dia bilang, Bapak yang lahirkan lu dan bikin kakak jadi pendeta. Jadi wajar kalau Bapak minta supaya kalau Bapak mati, kakak yang khotbah dan kakak yang kubur Bapak. Waktu itu saya abaikan saja, tapi 2 minggu kemudian beliau meninggal. Ini menjadi pukulan bagi saya. Saya berbicara dengan Ibu Pendeta dari Gereja Nonhila dan menyerahkan keputusan akhir pada Ibu Pendeta sambil percaya mana yang Tuhan kehendaki. Itu yang akan menjadi jawaban dari Ibu Pendeta. Sambil ada kerinduan untuk semoga permintaan saya dan Bapak saya dipenuhi, tapi ada juga kerinduan supaya Ibu Pendeta menolak, supaya saya tidak salah. Karena saya sudah berjuang, tapi Ibu Pendeta dari Nonhila tidak menyetujuinya. Tapi ternyata Ibu Pendeta menyetujui. Dan setelah itu saya berpikir wajar kalau beliau meminta itu. Karena saya ada di dunia ini karena beliau. Dari dialah saya dinasarkan jadi pendeta. Karena saya lahir hampir mati dengan mama. Dan pada saat itulah Bapak membuat nasar kalau anak ini selamat, bisa hidup, saya akan menyerahkan dia menjadi seorang pendeta. Dari dialah sampai saya diarahkan untuk sekolah teologi di Malang. Karena sejak dari saya kecil sudah diberitahu, kamu akan jadi pendeta, tapi kamu akan sekolah teologianya bukan di mana-mana, tapi di Malang. Dan pada akhirnya saya sekolah di sana. Dari dialah saya belajar untuk berkhotbah. Karena beliau seorang pengkhotbah awam dan pernah menjadi penanggung jawab di sebuah gereja gemit di kampung. Dan karena itulah dari beliau saya belajar berkhotbah dan belajar Alkitab. Sejak saya kelas 1 SMP sudah dimasukkan pada kursus Alkitab. Dan sudah diwajibkan untuk menghafal ayat begitu banyak setiap hari. Dan sejak kelas 2 SMP lah saya sudah berdiri dan berkhotbah dari beliau. Dari beliau lah saya belajar banyak dari pengkhotbah-pengkhotbah top Indonesia. Karena beliau punya kaset dan buku-buku Yakub Nahwai, Yusuf Roni, Petrus Octavianus, dan masih banyak Daniel Henubau, dan masih banyak lagi. Dari dia juga saya mengenal dunia pelayanan, dan karena itu sejak saya kelas 1 SMA, setiap libur kerjanya saya hanya di kampung-kampung memberitakan Injil. Dari dialah saya belajar berdebat mempertahankan sebuah kebenaran. Karena saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana beliau berdebat dengan seseorang dan saya ada di samping. Dan waktu itu saya bangga sekali saya punya seorang ayah yang mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang. Dan dari situlah saya belajar untuk berapologia. Dari dialah saya belajar menulis. Mungkin dari seluruh pendeta di Indonesia, saya pendeta yang menulis buku paling banyak. Karena 250 buku sudah saya terbitkan di komputer saya, mungkin masih ada 200. Tapi dari mana saya belajar itu? Dari beliau, catatan-catatan tua ini. Yang dari tahun 74, 75, 76. Lengkap seluruhnya diwariskan kepada saya. Sampai saya baca khotbah-khotbah beliau tahun 74, 75, saya heran. Mengapa seorang yang tidak sekolah teologi bisa membuat khotbah sebagus itu? Akhirnya dalam salah satu buku terbitan saya bikin tulisan khotbah kompilasi Nehemia Soro dan Esra Soro. Dan dari dialah saya terpaksa harus sekolah teologi.
Karena ketika saya kelas 1 SMA sudah berkhotbah di berbagai tempat dan saya pikir cukup, tidak harus sekolah teologi. Tapi beliau memaksa saya harus sekolah teologi. Dia telah pergi dan tidak mewariskan apa-apa yang bersifat duniawi, tetapi teladan dan spirit yang dia tinggalkan memberkati dunia ini. Saya tadi malam cerita sama mama dan mama bilang, melihat begitu banyak komentar di Facebook, tapi ada satu orang yang memberi komentar, terima kasih Bapak Nehemia, karena sudah mempersiapkan seorang pendeta Ezra Soruk, sehingga akhirnya sampai hari ini, di zaman ini, kami bisa belajar. Yang saudara perlu ketahui, kalau saya khotbah di mana-mana saya tidak suka Bapak ikut. Tapi saudara tahu, dari atas mimbar, saya lihat dia sembunyi-sembunyi di antara orang dan mendengar. Dan sebelum acara selesai, dia hilang. Dan pura-pura tidak pernah ikut acara itu. Karena kalau tahu saya akan marah, kenapa harus ikut-ikut anak terus. Dia menjadi teman bercerita dan ngopi. Dan sejak dia tahu saya berkhotbah, dia pensiun dari pekerjaan berkhotbah. Saya mendesaknya untuk berkhotbah, tapi dia tidak mau. Dengan semua itu, saya kira tidak berlebihan kalau dia meminta, kalau Bapak mati, kakak yang khotbah dan kubur Bapak. Saya mau terima kasih untuk ibu-ibu dari Nunhila yang memberikan izin ini. Teks yang sudah kita baca, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah pengalaman seorang Daud. Dia menulis Mazmur ini dari sebuah pengalaman. Karena dia adalah seorang gembala. Dia belajar memelihara, menjaga, mengamankan domba-dombanya. Tapi pengalaman yang kedua adalah ketika dia sendiri diancam oleh Raja Saul seperti serigala yang hendak mengancam nyawanya, dan dia melihat bagaimana tangan Tuhan menjaga, memelihara dan mengamankan dia. Dari dua pengalaman pribadi itu, dia sampai kepada sebuah pengakuan iman. God is my shepherd. Tuhan adalah gembala. Dan Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru bersaksi kepada kita bahwa memang Tuhan kita adalah gembala. Gembala seperti apa? Pertama adalah gembala yang baik. Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Ayat 14, akulah gembala yang baik. Dia juga adalah gembala yang besar. Menurut Ibrani 13 ayat 20 versi King James dikatakan Great Shepherd. Dia adalah seorang gembala yang besar. Alkitab terjemahan lama bilang gembala domba yang besar yang kembali dari antara orang mati. Tetapi Petrus juga menulis, maka kamu apabila gembala agung datang, maka Tuhan kita adalah gembala yang baik, gembala yang besar, sekaligus gembala yang agung. Maka betapa hebatnya ide tentang Tuhan sebagai gembala ini. Saudara-saudara, Mazmur 23 ini menggambarkan tentang bagaimana penggembalaan Allah di dalam hidup orang percaya. Lalu penggembalaan macam apa yang dia berikan kepada umatnya? Saya catat beberapa hal di sini. Pertama adalah dia menggembalakan kita saat kita aman. Dia menggembalakan kita saat kita aman. Ketika kita membaca ayat pertama, dikatakan takkan kekurangan aku. Lalu ayat yang kedua, kita membaca padang rumput yang hijau dan juga ada air yang tenang. Saudara-saudara, aku tidak kekurangan padang rumput yang hijau, air yang tenang. Ini adalah satu kondisi yang sangat aman, yang berbicara tentang dia mencukupkan kita, dia membaringkan kita, dan juga dia membimbing kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan geografis yang ada di Israel, kalau mungkin kita di Indonesia atau di NTT mencari padang rumput mungkin sesuatu yang mudah.
Kita naik ke atas, kita sudah dapat rumput yang banyak. Tapi mempelajari keadaan geografis yang mungkin 80%, 90% hanya padang gurun, padang pasir. Itu sangat sulit untuk mendapatkan satu padang rumput yang hijau. Sehingga seorang gembala harus berjalan begitu jauh hanya untuk mendapatkan rumput yang hijau dan air yang tenang. Tapi itulah yang dikerjakan gembala itu bagi kita. Di dalam keadaan aman, di dalam keadaan tenang, di dalam keadaan yang semua jalan secara lancar, dia ada mencukupkan, membaringkan, dan membimbing kita. Betapa Tuhan memperhatikan hidup kita dalam keadaan yang normal dan damai. Tapi yang kedua, dia menggembalakan kita saat tidak aman. Di ayat yang ketiga, dia menuntun aku di jalan yang benar. Yang diawali dengan kata-kata, dia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya secara harfiah dapat diterjemahkan kata-kata dia menyegarkan jiwaku sebenarnya adalah dia menyebabkan hidupku kembali. He restorate my soul. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, dia memperbaharui jiwaku. Ide di sini adalah jiwa telah hancur. Ide di sini adalah jiwa merana, jiwa lemah, jiwa dalam keadaan yang begitu kalut. Tetapi he restorate my soul. Dia mengembalikan hidupku. Saudara-saudara, ini bisa adalah pengalaman penderitaan. Tapi bisa juga karena pengalaman dosa, seperti yang Daud lakukan di dalam kejatuhannya yang menyebabkan jiwanya itu begitu merana. Tapi di dalam Tuhan, dia menemukan kembali pembaharuan jiwa dan hidupnya dikembalikan. Tapi saudara-saudara, dikatakan dia menuntun aku di jalan yang benar. Tidak ada binatang yang lebih bodoh dari seekor domba. Seekor domba adalah binatang yang lemah sekaligus bodoh. Kenapa? Beberapa gembala Israel memberikan kesaksian bahwa apabila mereka berjalan dengan gerombolan domba, nah lalu domba-domba itu jalan dan satu saja domba tersesat dan keluar dari jalan, lalu teman-temannya memanggil, domba-domba memanggil dengan suara mereka, gembala memanggil ke sini. Kalau dia dengar suara panggilan dari sini, dia larinya ke sana. Maka seekor domba itu sangat mudah untuk tersesat. Maka hidup seekor domba itu sangat bergantung kepada gembalanya. Kalau domba sampai hilang, bukan domba yang salah, gembalanya yang salah. Karena memang domba bodoh. Tapi gembala yang baik dikatakan, dia menuntun aku di jalan yang benar. Saya kira dalam hidup kita juga ada banyak kesesatan yang terjadi. Bahkan di dalam lingkup kekristenan, kita hidup hari demi hari dengan begitu banyak ajaran yang bisa menyebabkan kita tersesat secara rohani. Sementara agama lain terus menyerang agama kita. Dari dalam agama kita sendiri muncul ajaran yang aneh-aneh yang menggerogoti kita dari dalam. Dan banyak orang tersesat. Tetapi kita punya gembala yang menuntun kita di jalan yang benar. Ada kondisi tidak aman, tapi dia menuntun kita. Selanjutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa Ibraninya Gai Salmafet. Dan Gai Salmafet itu sebenarnya sesuatu yang bersifat harfiah. Maksud saya adalah memang ada satu lembah yang namanya lembah kekelaman. Itu di Israel sekarang, itu ada sebuah tempat yang dari Bethlehem itu mengarah ke Laut Mati dengan tebing-tebing yang setinggi 2.700 kaki di antara cekungan-cekungan yang tajam di Wadi Kel. Itulah yang disebut sebagai Gai Salmafet. Kalau saudara yang ada dekat layar, saudara mungkin bisa lihat saya berikan gambar tentang Gai Salmafet. Yang jalan-jalan sempit yang diapit oleh tebing-tebing yang sangat tinggi penuh dengan gua-gua. Saya pernah berjalan melewati lembah ini.
Dan disinilah, dari lembah inilah Daud memang biasa berjalan menuntun domba-dombanya. Kenapa? Karena Wadi Kelt ini dari Bethlehem, Daud harus melewati ini. Kenapa? Karena di ujung sana itu ada Yeriko, dan di sanalah ada sumber air dan padang rumput yang hijau di sana. Karena itu Daud sering membawa dombanya melalui Wadi Kelt ini, saudara-saudara. Dan Wadi Kelt ini karena begitu tinggi, matahari kadang-kadang tidak bisa menerangi semua bagian, sehingga nampak gelap dan mengerikan dan menyeramkan. Dan karena itu, disitulah tempat banyak binatang buas dan juga perampok di sana. Banyak orang mati di sana. Kalau tidak dimakan buas, binatang buas, berarti dirampok. Karena itulah maka tempat itu dikenal sebagai Valley, the Shadow of Death. Lembah bayang-bayang maut. Nah, saudara-saudara, lembah bayang-bayang maut. Ini satu kondisi yang sangat tidak bagus, sangat mengerikan. Tapi sekalipun aku berjalan di dalam Gait Salmafet itu, aku tidak takut. Maka gambaran tentang dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbing aku di jalan yang benar. Dia menuntun aku di dalam lembah kekelaman. Ini keadaan tidak aman, tapi Tuhan tetap menjaga. Kalau begitu, tadi Tuhan menjaga saat aman. Sekarang dia menjaga saat tidak aman. Bapak, mama, kakak, adik semua yang berduka, Tuhan menyertai kita saat aman. Tapi Tuhan tetap menyertai kita saat kita tidak aman. Beberapa hari ini dan seterusnya. Yang ketiga, dia mengembalakan kita sampai ke dunia orang mati. Saudara-saudara, tadi saya jelaskan tentang Gait Salmafet. Itu harfiahnya Wadi Kelt. Tapi orang Ibrani juga menggambarkan ini dengan bahasa kiasan, bahasa figuratif. Lembah bayang-bayang maut itu seringkali dipakai istilah itu untuk menggambarkan dunia orang mati di dalam pemikiran orang Ibrani. Di dalam Ayub 10 ayat yang ke-20, 22 dia bilang, bukankah hari-hari murkaku hanya sedikit? Bukankah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat, kacau balau, di mana tidak ada cahaya terang yang serupa dengan kegelapan. Negeri yang kelam pekat, itu lembah kekelaman, itu Gait Salmafet yang dibicarakan dalam Mazmur 23. Makanya versi King James, end of the shadow of death. Maka sebenarnya Daud mau berkata, sekalipun aku masuk dunia orang mati, aku tidak takut. Berarti pertolongan dan pengembalaan Tuhan pada saat aman, yang pertama. Kedua, pada saat tidak aman, yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat kita ada di dalam dunia orang mati. Mati pasti datang, hanya giliran. Semua kita, saya, saudara semua, ini calon almarhum, calon almarhumah. Hari ini kita memakamkan bapak saya. Dan tahu besok siapa lagi. Kita sementara antri. Itulah sebabnya saya selalu berkata, setiap kali saudara berulang tahun, maka sebenarnya dari satu sisi kita bertambah usia kita, tapi di sisi lain kita berkurang satu usia. Karena Tuhan sudah menjatah kita umur berapa mati. Kalau Tuhan menjatah saudara 80 tahun mati, waktu saudara ulang tahun ke-60 stokmu sisa 20. Begitu saudara ulang tahun yang ke-61 stok sisa 19. Ulang tahun yang ke-78 stok sisa 2. Jadi ulang tahun itu umur bertambah atau berkurang, tergantung lihat dari mana. Kalau lihat dari hari lahir kita, maka bertambah karena 70, 71, 72, oh bertambah. Tapi kalau lihat di mana titik di mana kita mati, maka begitu ulang tahun makin dekat, maka umur kita berkurang. Maka kita semua pasti akan mati dalam keadaan yang kita tidak tahu seperti apa. Pernah terjadi saudara, ada orang yang sehat walafiat, tidak ada sakit apapun, dan keluar dari rumah ke teras halaman sore hari. Begitu sampai teras, tiba-tiba sebuah benda melayang dari langit, tak,
dan jatuh, langsung mati, tidak tahu apa yang menghantam dia. Dan semua orang pada bingung, kenapa? Apa yang menghantam kepalanya sampai mati? Ternyata seekor kura-kura dan seekor penyu. Dan orang semua heran, ada kura-kura apa yang terbang dari langit yang menghantam kepala sampai mati? Dan butuh waktu beberapa bulan baru orang menyadari. Setelah melihat keadaan, rupanya ada seekor elang yang memang punya kebiasaan tangkap kura-kura di laut sebagai mangsanya. Dan hari itu dia tangkap elang itu, tangkap seekor kura-kura. Rupanya kura-kuranya cukup berat. Dan begitu terbang, elang tidak kuat lagi. Terpaksa elang lepas. Pas bapak tua pun keluar. Dan selesai. Kita tidak pernah tahu, artinya bahwa setiap saat kita semua pasti masuk ke dalam lembah kekelaman ini. Tetapi yang menarik adalah Daud bilang, walaupun masuk lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Tuhan menyertai. Dan untuk semua orang percaya, memang tidak ada ketakutan menghadapi maut. Saudara-saudara, saya mencatat beberapa tokoh di dunia ini yang waktu mati sadar mau mati dan masih kasih kata-kata terakhir. Bapak saya tidak. Tapi John Lead pada waktu mau mati dia bilang, apakah ini yang disebut kematian? Ini jauh lebih indah dari kehidupan. Katakanlah kepada semua orang bahwa aku mati dengan penuh kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Susanna Wesley, ibu dari John Wesley dan Charles Wesley, pendiri Metodis, dia waktu mau mati anak-anak kumpul semua di sebelah tempat tidur. Dia bilang, dia berkata, anak-anakku, begitu aku dipanggil oleh Tuhan, nyanyikanlah mazmur puji-pujian kepada Allah. Penginjil masa lalu Dwight L. Moody, dia pada saat mau mati dia bilang, ini benar-benar mulia, bumi menjadi pudar dan surga terbuka, Allah memanggilku. Reformator Kristen Martin Luther berkata, Allah kita adalah sumber keselamatan. Allah adalah Tuhan yang dapat melepaskan kita dari kematian. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, Allah kebenaran, engkau menebusku. Sir David Brewster bilang, aku akan melihat Yesus sebagaimana ia ada. Aku telah melihat terang dan itu bertahun-tahun lamanya. Dan oh, betapa cemerlangnya cahaya itu. Aku begitu merasa nyaman dan sejahtera. Philip Heck, alangkah indahnya surga terbuka di hadapanku. Bagi orang percaya, bahkan dunia orang mati bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dan saya yakin, itulah yang dialami ayah saya tanggal 3 kemarin. Saya beritakan Injil kepada papa saya, hanya sekedar memastikan imannya. Dan saya sangat yakin dengan itu. Berarti Tuhan mengembalakan kita saat aman, saat tidak aman, bahkan saat masuk ke dalam dunia orang mati. Dan karena itu bagi orang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Matthew Henry bilang, di lembah ini kita hanya berjalan perlahan-lahan dan menyenangkan. Orang fasik terusir dari dunia dan jiwa mereka dituntut dari mereka. Namun orang kudus berjalan-jalan ke dunia lain dengan ceriahnya, sama seperti ketika mereka meninggalkan dunia ini. Terakhir, dia menggembalakan kita sampai kekekalan. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang Daud maksudkan dengan rumah Tuhan? Bait Allah. Bait Allah belum ada saat Daud menulis ini. Karena bait Allah didirikan oleh Salomo. Saat ini bait Allah belum ada. Dan sekarang bait Allah juga tidak ada. Bait Allah sudah dihancurkan orang Babylon. Dan juga orang Roma. Sampai hari ini bait Allah tidak ada. Orang Israel masih bermimpi mendirikan kembali rumah Tuhan mereka. Tapi tidak bisa karena di atasnya ada masjid. Dan kalau harus dirobohkan, maka perang dunia akan terjadi. Orang Yahudi sampai hari ini masih menanti-nantikan Mesias. Mereka tidak percaya Yesus dari Nazaret adalah Mesias itu.
Bagi kita orang Kristen, Yesus dari Nazaret adalah Mesias. Bagi orang Yahudi tidak. Maka mereka tetap berdoa minta supaya Mesias datang. Tapi mereka juga yakin syarat Mesias datang adalah dirikan kembali bait Allah. Tapi ada masjid di sana. Sepanjang masjid ada di sana, Mesias tidak bisa datang. Jadi bagaimana? Itu menjadi kesulitan mereka sampai hari ini. Zaman Daud tidak ada rumah Allah. Setelah zaman ini sekarang juga tidak ada. Kalau begitu, rumah Tuhan mana yang ada sepanjang masa? Ini sudah berarti bukan lagi rumah Tuhan di dunia, tapi rumah di dalam kekekalan. Dan pada akhirnya di dalam kekekalan itu jugalah kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti setiap kita. Nats pembimbing kita tadi dalam konteks gembala. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mengikuti mereka. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus bicara tentang dua tangan. Tangan pertama adalah tangannya. Tangan kedua adalah tangan Bapa. Dan apabila dua tangan ini memegang orang percaya, tidak ada satu setan dua binatang atau dua setan satu binatang yang bisa merebut saudara dari dua tangan yang kekal itu. Maka itulah penggembalaannya. Dia menggembalakan kita saat aman dan saat tidak aman. Dia menggembalakan kita masuk dunia orang mati. Dan dia menggembalakan kita sampai kekekalan. Ini 4 hal yang kita dengarkan hari ini. Tapi apakah ini akan terjadi untuk semua saudara? Tidak. Kecuali saudara adalah dombanya. Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Matius 25 pada hak penghakiman terakhir, domba-domba ditaruh di kanan, yaitu mereka yang percaya. Tapi yang tidak percaya adalah kambing-kambing dan tidak akan selamat. Semua yang kita bicarakan hanya berlaku bagi domba, bagi orang percaya. Ayah saya orang percaya, saya tahu 4 hal ini sudah dia terima. Saudara orang percaya, saya tahu 4 hal ini akan saudara terima. Tapi kalau tidak percaya, jangan mimpi. Karena itu yang belum percaya, percayalah. Kita semua Kristen mungkin, tapi banyak Kristen yang hanya KTP saja Kristen. Sebelum maut menjemput saudara, percayalah. Kemarin dalam acara debat lawan Islam di sana, saya bangkit berdiri. Kalau saudara lihat video saya bicara dengan semua, kalian semua ini pemberontak. Saya juga. Kalian semua orang berdosa, saya juga. Tapi apa beda saudara dengan saya? Saya punya juru selamat dan kamu tidak punya. Kalau sampai saudara mati hari ini tanpa juru selamat, silakan saudara. Yang belum percaya, percayalah. Yang pernah percaya tapi hilang, jadi mualaf, kembalilah. Untuk keluargaku, kesedihan wajar, tapi jangan bersedih seperti orang tidak beriman. Tadi malam saya tidur dengan mama saya dan saya bilang, Mama, kita sedih tapi kita harus hadapi ini. Sekarang hadapi ini. Karena mau bagaimanapun juga tidak bisa tidak dihadapi. Hadapi itu. Sekalipun aku berjalan. Kalau begitu dalam lembah kekelaman harus tetap berjalan. Sukacita juga harus ada karena kebahagiaan Papa dan Opa. Dalam duka cita tetap memuji Tuhan. Karena Mazmur 23 ini lagu. Ini nyanyian. Terus berdalam, jangan takut. Kenapa? Karena gembala itu bersama dengan kita. Seorang pernah berkata, heroes leave us, but God remains. Pahlawan-pahlawan telah meninggalkan kita, tapi Allah tetap tinggal di sini. Mama Edwin, Samin, Enson, Yutman, Desi, Yati, Ivon, Rina, Nadine, Ibrani, Salva, Desni, Rosa, Selin, dan lain-lain. Pahlawan kita telah meninggalkan kita. Tapi Tuhan
ada di sini. Our hero leave us, but God remains. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Untuk Oba, kalau jiwamu atau rohmu mendengar anakmu hari ini yang berkhotbah di hari pemakaman jasadmu, hanya mau bilang, turut bersukacita untuk kebahagiaannya. Dunia yang fana memang bukanlah rumahmu. Hartamu di sana seberang langit biru. I love you, Papa. Amin.